Halo, halo, selamat malam semuanya. Halo Jessica, halo Jess, suaraku jelas nggak? Jelas, jelas. Oke, halo selamat Halo, malam. halo, selamat malam teman-teman. Oke, ya, halo terima kasih teman-teman. Ya, Selamat sekarang datang. mendem, no. Halo. Eh, Jelas Mendem. nggak sekarang? Sekarang, halo, halo. Coba lagi. Halo, tes, cek, cek. Nah, udah. Mantap, Oke, mantap. mantap ya. Aman ya. Hmm, aman, aman. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Selamat datang di sini. Kembali lagi di sesi Clubhouse Growth Space di edisi Kamis malam ya Jis ya, nih jam 8. Betul. Betul. Oke, mungkin buat sembari nunggu teman-teman yang gabung dan juga sembari nunggu pemateri, narasumber sama yang mau sharing di topik malam hari ini kita, aku mau ngasih info dulu ya buat teman-teman kalau misalnya mungkin yang baru gabung dan juga mungkin yang dulu sempat ikutan atau mungkin yang baru tahu juga untuk Growth Space sendiri. Nah, di sini Growth Space itu kita merupakan salah satu community di Instagram dan juga Clubhouse sama Telegram, khususnya untuk pengembangan diri nih, Jess. Jadi kayak mulai Betul. dari ada 4 pilar nih, kita ada finance, ada relationship, self development itu sendiri, dan juga karir kayak gitu. Oke, Jessica, selamat malam. Malam, eh no. Oke, ya mungkin aku juga ngucapin selamat malam buat semuanya, buat teman-teman yang baru gabung kayak gitu. Jadi ya sembari Mm-mm. nunggu, mungkin aku pengen ngobrol-ngobrol sama Jessica dulu nih, Jess. Boleh Oke, dong, no. Oke, gimana? gimana nih soal nabung nih? Jessica sendiri orang yang Waduh, bisa nabung nggak? Kalau menurut Jessica, gue lagi jujur tertekan aja. banget nih masalah. Gimana, gimana? Gue tertekan banget sama topik malam ini nih, jujur nih, no. Makanya Eh, saya juga, dan karena itu pengen ngobrol aja. Iya, Oke, oke, apakah oke. manusia-manusia seumur kita ini lebih Hmm. pintar dari kita gitu ya, lebih bijaksana Nah, ya, Do ya? itu betul-betul bahwa bahkan kayaknya yang di bawah-bawah kita tuh banyak yang lebih bijak dalam Bijaksana. mengelola duit. Iya, betul, Jess. Nah, Iya, nah, oke, malu-malu oke, ya. aku nanya nanya Jessica dulu deh. Gimana nih? Mhm. Kamu orang yang bisa nabung nggak? Menurut Jessica Hmm, sendiri gitu. oke. Jadi tuh, no, gue kan sekarang kerja tuh udah jatuhnya 6 tahun menuju 7 tahun lah ya, gitu. Kalau dibilang nabung itu kayaknya gue mulai tuh dari tahun ketiga gue kerja gitu. Hmm. Nah, tapi apakah kalau gue tuh kayak lebih ke arah bukan, jadi bukan nabungnya sih, nyimpen duitnya mah ada, yang disisain tuh ada gitu, tapi apakah gue mengelola duit yang disimpan, nah Mm-mm. itu beda urusan gitu kan. Hmm. Gitu sih, jadi Hmm. kayak I think kalau misalnya ditanyanya gimana, lo nabung gak sih gitu, nabung sih, tapi kalau ditanyanya emangnya lu kayak udah bijaksana enough belum dalam nabung ini gitu. Hmm. Nah, Hmm. jujur jawabannya belum, no. Karena ya gue nabung ya sebisanya aja gitu. Gitu. Itu kalau di Oke, gue sih. oke. Berarti secara definitif dari Jessica sendiri, kalau misalnya untuk nabung dan juga porsi uang yang disimpan itu pasti ada lah, ya? Pasti ada. Ada. Oke, dan udah Hmm, diposkan sendiri kayak gitu. Cuman untuk betul yang betul. ibaratnya untuk khususon lah ya, lu ngerti gak Hmm, khususon? iya benar-benar. Ngerti Ada ngerti ngerti. khususon untuk tujuan finansial katakanlah seperti itu. Ini masih menjadi dalam tanda kutip PR gitu ya buat Jessica. Iyo iya. Nah, Oke, nah di sini kita kan lo emang ya sharing-sharing Jess ya. Kayak, iya, lo sendiri gimana, oke. no? Lo sendiri. Kalau misalnya aku sih jujur aku orang yang belum bisa nabung. ini Waduh. langsung blatantly ya, langsung udah nih nggak bisa nabung nih. Aku salah satu Ya nggak orang yang apa-apa. susah nabung karena mungkin gini. Ini ada ininya juga, ada kaitannya juga dengan eh, kayak inner child sih, ngomongin ngomongin masa lalu, just ngomongin traumatik. Hmm, Jadi kayak hmm, masa kecilku tuh bisa dibilang salah satu orang yang punya masa kecil kurang bahagia gitu. Jadi kayak hmm, dulu kepengen ini, kepengen itu, gak bisa. hmm. Nah, hingga akhirnya pada saat udah dewasa, udah gede, kayak ya udahlah, dulu kan aku masih kecil, masih belum bisa
begini-begini, sekarang udah bisa nyari duit, udah bisa Mm. berpenghasilan, ya aku pengen mendapatkan kesenangan-kesenangan yang dulu mungkin aku nggak bisa dapatkan. Hmm. Jadi kenapa salah satu alasan yang membuat diriku masih belum bisa nabung untuk yang katakanlah berapa persen banyak gitu dari penghasilan, karena itu, karena pos-pos emosionalku itu masih berusaha untuk aku kontrol. Tapi kalau misalnya untuk sekarang dibanding 3 tahun 4 tahun yang lalu, ya bersyukur kalau misalnya udah mendingan lah gitu. Ya, 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 Oke, ya. nah ini udah ada yang masuk dari ini rekan temanku juga dari Mas Alfa Niko. Halo Niko, selamat malam. Halo Mas Niko, malam. Bisa di unmute nggak? Wah kayaknya Oh, ini. halo Halo, tes, halo. tes. Halo Oke, Mas, ya selamat malam. malam semuanya. Maaf Iya. teman-teman, saya agak Malam. grogi apa gugup gitu soalnya pengalaman public speaking saya jarang banget sih ngomong di public ini. Nggak apa-apa. Gimana Jessica? Nggak apa-apa Mas Ada ini Niko. nggak kata-kata untuk mengencourage? Encouragement ya, Iya encouragement. betul. Iya. Gimana ya? Yoi, gue selalu mau encourage orang-orang pertama nih. Nggak apa-apa Mas Niko, kan selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu. Dan lagian kan malam ini kita ngobrol santai aja nih, gitu. Jadi nggak usah pakai teknik-teknik public speaking, yang penting mau sharing, gitu. Oke, ini berlaku juga buat teman-teman ini juga yang Di bawah loh, kita. ya. Betul. Kalau misalnya pengen sharing, katakanlah mungkin kita nggak muluk-muluk pengalaman. Oke, aku berhasil nih, berhasil sukses menabung 70% dari penghasilanku. Nah, caranya A, B, C, D. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman yang merasa aku bisa menyisihkan 10%, 20% dari penghasilanku, itu udah oke banget, Jess. Bahkan ada yang sulit banget buat menyisihkan juga kayak gitu. Betul, betul. Ya, jadi jangan takut buat sharing teman-teman. Kita bener-bener encourage ya, Nu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen naik, pengen berbagi, pengen pokoknya berkeluh kesah lah, pengen sharing gitu. Itu boleh banget gitu. Oke. Oke. Gimana? Nu, lempar pertanyaan dulu dong nih ke Mas Niko nih. Oke, mungkin ada di sini ada Helmi juga. Aku mau nyapa juga Mas Helmi. Halo Helmi, selamat malam. Iya nih. Oke, Helmi, kayaknya Bingung nyari tombol unmute. Aku tadi soalnya bingung udah. nyari tombol unmute. Kayaknya masih di jalan kayaknya. Nanti kita get back ke Mas Helmi karena ini menurutku salah satu temanku yang dia kebetulan masih muda dan juga pengusaha. oh iya. Iya kan, Nu? Enggak. Helmi, Mas Helmi, bukan sampean. Kalau sampean Sultan aku tahu kok. Oh, saya kirain saya. Oke. Enggak. Mungkin langsung aja nih, Jess. Jadi ini yang pertama ya. Mungkin Mas Niko bisa perkenalan dulu tentang apa yang dilakukan sekarang, aktivitasnya, kemudian tipis-tipis sharing mengenai cara Mas Niko sendiri buat mengelola keuangan. Kayak gitu. Silakan Mas Niko. Oke. Ya, saya panggilannya Niko ya, Liva Niko panggilannya Niko. Kalau backgroundnya sih ya saya bekerja kantoran biasa, ASN lah, ASN. Oke. Untuk nabung ya kayaknya kita itu perlu nyatet. Jadi kalau pegawai kan gampang ya, soalnya tiap bulan kan yang masuk tetap gitu ya. Tapi kalau ya misalkan selain pegawai, ya catat aja kira-kira pendapatan sebulan tuh berapa, campur dari penghasilan lain, mungkin dari trading, apa dari punya kos-kosan atau punya sewa rumah dan lain-lain. Itu dicatat. Pemasukan sebulan itu kemampuan finansialmu. Nah, dari situ kamu bikin pengeluaran yang penting. Di sini penting itu maksudnya kalau kamu nggak mengeluarkan biaya itu, kamu nggak bisa hidup atau nggak bisa kerja. Misalkan biaya kos, biaya makan, listrik biasalah. Baru nanti kalau ada sisa, ada selisih di antara pemasukan sama pengeluaran itu, nah itu kamu ada pilihan buat menabung, atau biasanya kalau teman-teman Jaksel itu ada self reward, healing lah ya, maksudnya di selisihnya itu, selisih antara pemasukan sama pengeluaran. Jadi sebenarnya catat aja, berapapun yang kamu punya itu catat aja, pakai Excel gitu aja, catatan jelek-jelek kan nggak apa-apa. Yang penting jelas gitu loh.
Misalkan Januari masuk berapa, keluar berapa, Februari masuk berapa, keluar berapa, itu penting banget sih. Selain penting buat financial planning, itu juga nanti ada pentingnya untuk kegiatan yang kita lakukan 1 tahun sekali bagi teman-teman yang punya NPWP, yaitu melapor pajak. Udah gitu aja sih. Oke. Oke. Thank you Mas Helmi. Mas Niko, sorry, kok Mas Helmi lagi. Nah, jadi kalau misal dari aku tangkep tuh dari ceritanya Mas Niko ya, intinya kalau kita mau nabung tuh mulai aja dulu kali ya, No. Jadi nggak usah mikir yang Betul. fancy banget gitu, harus nabung kayak gimana, tapi kayak mau nyisain berapa kira-kira gitu, dan dicatat aja yang asal-asal dulu, nggak apa-apa. Nggak rapi, nggak usah fancy-fancy, nggak usah pakai aplikasi, itu nggak apa-apa, tapi asal punya catatan yang jelas gitu. Bener nggak tuh, No? Betul. Dari yang aku tangkap sih kayak seberapapun ya, mulai istilahnya disiplin dan mendisiplinkan diri sih, Jess. Karena ini kan termasuk juga untuk kepentingan untuk keberlangsungan hidup kamu. Apalagi kalau Benar-benar. misalnya udah di atas 20, kita kan juga harus benar-benar bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Setidaknya. Ya. Itu memang Oke, penting oke. banget sih, kayak yang rule number one ya, harus tahu pengeluaran supaya biar kita bisa ngerem nih, katakanlah kita boros di pos ini, kita boros di pos itu, terus dengan pemasukan kita tahu nih ada selisihnya, itu berarti kan kayak dari jangka waktu pendek, menengah dan panjang, kita bisa menentukan kita harus butuh meningkatkan penghasilan atau benar-benar ngerem pengeluaran, kayak gitu berarti Mas Niko ya. Iya, Betul. betul. Jadi Oke. maksudnya menabungnya itu berapa itu tergantung kamu, kayak hidup kamu gitu. Jadi antara kamu memilih, misalkan kurang nih antara pemasukan sama pengeluaran, pilihanmu dua, kamu harus kerja lebih keras apa mengurangi pengeluaran kamu gitu. Basic lah ya, rule basic yang Iya. mungkin bagi sebagian orang sulit melakukan hal itu. Benar, seperti Ibnu ya contohnya ya, No ya. Betul. Self reward pusing habis itu ya kan. Oke, next. Oke, ini udah ada yang masuk juga dari Mas Fahri. Mungkin Helmi kalau misalnya udah available bisa langsung ngomong ya, Helmi. Halo, selamat malam Fahri. Halo No, halo Jess. Halo Fari, apa kabar? Baik. Gimana Jess, No? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, Ri, gimana Ri? Mungkin boleh kenalin diri dulu nih. Mungkin ada yang belum kenal sama Fahri, walaupun udah sering ketemu nih kita nih, Ri. Tapi kenalin dulu lagi dong. Baru 2 kali. Oke. Yes. Oke, ini yang ketiga ya. Yo. Thank you Growth Space untuk ketiga kalinya hadir. Halo, gue Fahri. Sekarang kerja wirausaha dan wira swasta juga di satu perusahaan, sama ada bisnis juga. Itu aja sih ya kurang lebihnya ya. Oke. Oke. Jadi Biar kalau topiknya. Low profile. Ya. Jadi low kalau profile. kalau gue sama Mas Niko nih kan kita ini ya pekerja kantoran ya. Jadi sekarang kita punya bapak pengusaha nih di sini nih gitu. Gimana, Ri? Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya lu ngatur duit, Ri? Nabung gak sih gitu? Ya, oke. Kalau gue pribadi nih, gue cerita dulu ya kenapa akhirnya gue memutuskan untuk nabung ya. Boleh. Yang pertama itu banyak, pertama kali itu gue pas pertama kali kerja, gue kan dulu pertama kalinya kerja dulu nih. Kerja itu akhirnya uang itu gue buat kepuasan diri gue sendiri dulu. Kayak misalnya waktu itu gue pengen punya sepatu ini, baju itu. Nah itu dibeliin dulu aja. Karena menurut gue ada dosa terpendam kita ya. Pengen ini dulu gak punya uang, akhirnya pas punya uang sekarang bisa ngebeli. Ya itu sih bahasanya self reward ya. Sampai akhirnya punya tujuan berikutnya, akhirnya gue memutuskan menabung adalah menikah waktu itu. Menikah dan punya rumah waktu itu. Minimal bisa buat DP rumah waktu itu gitu dulu. Akhirnya gue putuskan nabung. Nabungnya tuh gimana? Semua uang kerja gue sengaja nggak gue pakai. Kenapa? Karena menurut gue kerja itu hal yang pasti ya. Sampai hari ini pun setelah gue menikah, kerja itu hal yang pasti, di mana ya bulanan lo segitu gitu.
kalau gue pribadi ya sekarang mungkin uang kerja akhirnya jatuhnya semuanya ke istri ya, gak gue pegang sama sekali lagi karena itu effort yang harus gue keluarkan dan itu memang tanggung jawab utama gue sebagai worker gitu, memuaskan atasan gue dengan apa yang gue bisa lakukan gitu. Oke. Tapi kalau pas gue wirausaha, nah itu jatuh bangunnya tuh nabungnya itu kalau gue pribadi dulu pertama kali buat bisnis 100% uang dari bisnis gue puterin lagi ke bisnis. Tapi kalau sekarang akhirnya gue pisah tuh 80% lah. 80% akhirnya gue balikin lagi ke bisnis. Maksudnya gimana tuh? 80% lagi gue keep kalau misalnya kayak kemarin pandemi atau apa. Nah itu dari uang bahasanya uang jaga-jaga lah. 20%-nya lagi nih baru masuk ke kantong gue pribadi. Tapi itu nggak selalu kayak gitu ya. Studi kasusnya adalah kadang gue juga lagi butuh. Itu kan juga ada hak gue ya. Bahasanya udah bagian gue. Jadi gue simpan gitu. Jadi uang bisnis ini yang kemudian gue pakai daily karena setelah gue memenuhi apa yang gue pengen dulu ya, kayak gue pengen punya sepatu bola, gue pengen punya apa namanya baju waktu itu, punya jaket, sampai akhirnya gue nggak kepengen beli sesuatu lagi, bahasanya nggak kepengen beli maksudnya yang masih rasional ya. Kalau mobil sih sampai hari ini bahasanya masih kepengen dan kawan-kawannya itu akhirnya ya gue penuhin dulu. Sekarang kalau ngeliat baju nggak kayak wah ini harusnya bisa gue beli nih gitu, nggak sampai kayak gitu lagi gitu. Udah yang ya udah kalau emang kebeli ya syukur, enggak ya udah gitu. Itu sih kalau cara nabung gue mungkin gue akan berusaha sama apa yang gue usahain lebih gitu. Kayak yang tadi dibilang sama Mas Niko juga nih, sempat bagus banget mentionnya. Apa yang lo kalau lo mau usahain lebih lo juga bakal dapetin lebih. Tapi kalau usaha lo segitu aja ya lo harus siap untuk kemudian ngurangin gaya hidup lo aja gitu. Disesuaikan aja sama gaya hidup lo, pemasukan pengeluaran tadi yang Mas Niko jelasin dari awal. Itu sih Jess, no. Iya, thank you, Ri. Thank you, Ri. Nah, ini Jessica dulu apa aku dulu? Oh, Jessica dulu. Lo aja. Lo aja lo aja. Oh iya. Oke. Jadi yang aku tangkap dari Fahri itu tadi istilahnya ini ya, dari awal ceritanya kayak first career atau kerjaan pertama itu benar-benar mengokekan atau ada guilty pleasure tersendiri setelah dia melakukan pembelian atas barang yang dari dulu pengen tapi nggak bisa beli, terus akhirnya dia udah kerja punya duit sendiri dan akhirnya dia beli sendiri. Jadi Tapi aren't we all nggak sih? Kan tadi gue juga cerita juga kan tuh, gue pertama kali nabung tuh setelah gue 3 tahun kerja loh, bayangin deh. Jadi selama 3 tahun tuh gue juga menghabiskan uang gue untuk ya itu, kayak gue pengen punya mobil. Jadi waktu itu gue pertama kali ngantor gitu ya. Begitu tahu gue akan dapet payroll berapa gitu, gue beli mobil sumpah kayak jadi kayak jadi kayak pokoknya gue butuh dulu aja, gue mau gitu. Ya itu tadi berarti kayak bener-bener ya itu tadi ya yang poin yang disampaikan oleh Fahri juga, dimana ketika kita udah berhasil memenuhi keinginan dan kebutuhan sehingga akhirnya ada trigger baru nih, Jess. Ada trigger baru. Begitu. Jadi selain sudah selesai dalam tanda kutip dengan masa lalu, kita juga ada trigger baru yang menuntut kita untuk akhirnya memiliki keputusan, oke, mau nggak mau aku harus nabung. Mau nggak mau aku harus ngumpulin duit kayak gitu. Entah mungkin bagi sebagian orang ada tujuannya, kayak tujuan finansialnya itu menikah atau punya rumah atau mungkin kendaraan atau bahkan sekedar mungkin punya pengalaman buruk kayak sakit, terus ternyata akhirnya harus jual-jual aset dan ternyata uang darurat itu sepenting itu. Ya betul, sepakat soal itu. Iya, jadi kayak intinya untuk lo bisa sadar nabung tuh sebenarnya butuh proses ya ya. Ya nggak sih? Ya. Dan itu semuanya kayaknya mengalami juga, dan mungkin kita di sini cuma pengen kepo-kepo aja sih, guilty pressure mereka. Ya. Nggak apa-apa. Next. Nanti kita get back to Fahri untuk pertanyaan yang lebih deep. Sekarang aku mau ke Debbie nih. Halo Debbie, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Halo Debbie, Halo Kak Jessica, salam kenal ya. Salam kenal juga. Oke. Gimana Deb? Boleh diceritain mungkin sekarang kegiatannya apa dan gimana nih kalau buat Debbie gitu? Nabung nggak sih gitu, dan gimana tuh kisahnya sampai akhirnya nabung?
Oke, perkenalkan aku Debbie Aninda. Aku kerja di salah satu startup pendidikan di Indonesia gitu. Hmm. Aku mulai nabung itu waktu kerja sih Kak, karena waktu kuliah kan mepet ya uang. Jadi aku dikasih sama orang tua aku tuh mingguan gitu Kak. Gak bisa sebulan karena pasti orang tua aku mikirnya ini pasti dihabisin sama Debbie nih uangnya gitu. Sampai akhirnya Habis di aku depan ya, kerja. habis di depan. Iya, Iya, oke. kerja terus waktu kerja pertama pun uang gaji aku tuh pertama buat beli handphone waktu itu. Buat beli iPhone. Terus kayak aku kan namanya karyawan kan pasti ini ya gajian kan tiap bulan. Jadi aku selalu pos-posin Kak. Misal buat bayar kosan dulu pokoknya. Terus aku tuh punya 2 rekening. Jadi yang satu buat daily, yang satu buat tabungan. Jadi yang pakai m-banking itu tuh yang buat daily gitu. Nah, yang ketika aku udah gajian nih tanggal 25, aku langsung kayak pindahin gitu Kak. Oh, langsung bayar kosan. Terus kayak langsung misal sedekah bulanan, terus habis itu langsung aku pindahin ke rekening yang tabungan itu. Jadi yang rekening tabungan tuh nggak boleh aku otak-atik gitu, kecuali yang urgent banget gitu. Terus yang daily ini buat aku sehari-hari gitu. Terus selain nabung juga aku investasi. Aku tuh suka beli emas gitu. Tapi yang aku pakai Kak, kayak cincin, gelang gitu. I Yang bisa aku see. pakai kalung gitu. Terus jadi konsepnya adalah misal gajiku berapa. Nah, aku tuh nggak pakai kartu kredit Kak. 3,5 tahun kerja tuh sempat ditelepon ditawarin kartu kredit, aku nggak pakai kartu kredit dan nggak suka cicilan. Aku nggak punya cicilan. Jadi kalau aku pengen handphone baru, pengen sesuatu yang agak-agak mahal, itu aku dulu pernah kerja sebagai sales ya, jadi pakai uang insentif. Toh kalau sekarang aku di business operation kan gak ada insentif ya. Aku nabung dulu Kak. Pokoknya aku nabung dulu baru beli ketika udah kekumpul, beli handphone baru, beli gitu. Jadi menunda kesenangan gitu, sabar gitu. Terus nanti beli gitu. Aku nggak nyicil gitu intinya. Terus ya dipos-posin aja sih, misal segini buat investasi. Aku investasi saham juga di Ajaib ya, pakai aplikasi. Terus aku punya kucing, jadi harus ini buat beli pakan kucing sama pasir kucing gitu. Dipos-posin aja. Terus kalau misalnya udah bayar kosan, udah buat makan. Misal makan tuh nggak boleh kayak boros gitu loh Kak. Misal sehari misalnya maksimal boleh makan tuh 100.000 gitu. Nggak boleh aku lebih dari 100.000 tuh nggak boleh gitu. Kayak udah termindset di otak aku gitu loh Kak. Pokoknya kalau jajan makan harus ada limitnya gitu. Kalau sesekali ke mall boleh gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih. Jadi biar bisa tetap nabung, aku pos-posin buat bayar kosan, buat makan kucing, buat daily life gitu sih. Terus kalau pengen apa-apa nabung gitu Kak. Thank you. Oke, Dep. Thank you. Ceritanya menarik nih. Kayak dari semua orang yang dari tadi ngobrol nih, Debbie termasuk yang produk tabungan paling banyak gak sih, Nu? Yes, betul. Mana-mana gitu. Tapi nggak tahu ya, kan kita yang lain kita belum gali lebih dalam, bener nggak, Nu? Betul. Ya. Oke. Thank you, Dep. Thank you banget. Very eye opening gitu ya. Terus aku juga jadi wah gila hebat banget nih dari awal kerja bahkan udah bisa langsung nabung. Nah, nanti kenapanya kita bahas bareng deh. Tapi kita pindah dulu nih ke teman kita. Hasan. Halo, San. Halo. Gue mau nanya tempat kopi sama lu lupa, San. Oke. Oke, gimana San? Boleh ini dulu dong, ceritain sedikit nih, Hasan nih siapa sih gitu kan? Biar yang lain kenal, nggak cuma Jessica sama Ibnu doang yang kenal gitu kan. Terus gimana San? Persepsi lo tentang menabung gitu kan? Lu nabung nggak sih sekarang? Terus ceritanya gimana tuh gitu? Oke, perkenalkan nama gua Hasan. Sekarang kerja sebagai digital marketing specialist gitu di salah satu konsultan digital dan juga bekerja dengan seorang influencer, bekerja juga nih sama bareng si Ibnu juga nih, kebetulan kami satu kantor gitu. Persepsi gue tentang menabung ya wajib ya, kita semua harus nabung, dan personally gue sendiri juga baru mungkin sekitaran 2 tahun terakhir lah baru bisa nabung tuh.
Soalnya sebelum-sebelumnya emang dari sisi income masih belum terlalu banyak, dan kayak kebutuhan bulanan itu ya paling mentoknya tinggal berapa lah gitu, bisa disimpan juga paling tuh juga ujung-ujungnya juga bakal kepake, ya lah tinggal segini, daripada disimpan juga pakai aja lah buat ngopi, buat makan, buat apa gitu, ujung-ujungnya Ya, gitu. ya, ya, ya. Terus apa nih tadi? Nah, terus waktu itu 2 tahun lalu apa tuh San yang bikin lo akhirnya nabung deh gitu. eh 2 tahun lalu nabung itu karena apa ya, working capital, jadi lebih karena lebih butuh infrastruktur gitu ya yang mendukung pekerjaan sih, karena di kantor gue kebetulan kan kayak laptop, kayak device kayak gitu itu tuh nggak semuanya di provide sama kantor, jadi kita butuh alat sendiri lah gitu loh. Jadi kayak dulu tuh gue nabung buat beli laptop, gue beli monitor buat di kosan gitu kan, buat kalau misal memang ada kerjaan yang harus dibawa ke rumah atau ada freelance yang harus dikerjain gitu kan. Jadi biar kerjaannya lebih proper aja lah, biar lebih cepat juga kan. Kayak gitu. Nah, dari setelah kemudian baru tuh nabung-nabung tuh nyisihin berapa gitu kan. Terus bisa dipakai buat beli laptop gitulah gitu. Dan kebetulan jadi gue tuh punya catatan kayak daily expense gitu yang udah berjalan, berarti udah 3 tahun. Ya on the way 3 tahun lah, bulan Februari ke depan gitu. Jadi gue punya Google Sheet gitu, masih manual tapi ada beberapa part yang udah bisa automate gitu kan. Sempat coba pakai aplikasi tapi ternyata kok tidak cukup apa ya, tidak cukup fleksibel. Kalau fleksibel sih fleksibel ya, tapi butuh pencet ini untuk tahu semua reportnya itu loh. Kalau gue pakai spreadsheet kan bisa langsung kelihatan tuh satu semuanya nih, catatan dari tanggal sekian sampai sekian kelihatan semua nih, detail semuanya gitu loh. Gitu. Nah dari situ barulah kemudian mata gue terbuka, ya elah ternyata pengeluaran sebulan itu masih suka jebol ya gitu di bagian mananya. Misalkan kayak bagian makan nih ternyata jebol, atau bagian kafe gitu aja gue punya kategori pengeluaran kayak gitu tertentu. Jadi bikinin bahkan pengeluaran buat olahraga pun gue bikin gitu loh. Misalnya sebulan ini jebol, berarti bulan depan gue bisa potong dari bagian ini kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya, budgeting gitu sih. Ya. Oke. Thank you San. Menarik banget nih. Nanti kita gali lebih dalam lagi lah ya tentang itu. Nah, oke, sekarang mungkin kita pindah dulu nih ke Helmi. Halo Helmi, udah bisa diajak ngobrol belum nih? Tes. Nah, oke. Hai Helmi, apa kabar? Halo semuanya. Halo Mas Ibnu. Halo. Halo Kak Jessica. Halo. Sorry aku telat, tadi habis dari luar. Nggak Baru apa-apa, nggak nyampe. masalah. Oke, nggak masalah. Mi, mungkin boleh kenalin diri gitu sama sekarang kegiatan lagi ngapain sih? Terus abis itu jelasin persepsinya kamu tentang menabung nih. Kamu nabung nggak sih, dan apa yang bikin mulai itu waktu itu? Gitu. Oke. Kenalin teman-teman semuanya. Aku Helmi. Aku wirausaha. Gitu aja ya, sama kayak Mas Fahri. Biar sama-sama low profile lah. Ya, boleh. Ya, aku wirausaha sendiri di di desa lah, di kampung. Bisnisnya bisnis old economy. Mungkin nggak kayak teman-teman yang sekarang nih pada bisnis online. Kalau aku bisnisnya masih seputar pertanian dan peternakan kayak gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa yang bikin nge-trigger kenapa mulai menabung gitu ya? Sebenarnya itu aku mulai menabung itu udah dari lama ya, udah dari aku mungkin yang bener-bener emang fokus pengen nabung itu mungkin sekitaran awal-awal kuliah. Itu tuh aku udah mulai nabung. Kenapa? Apa yang nge-trigger itu karena
aku itu emang udah ngeplan ketika nanti lulus kuliah, atau kalau bisa itu justru malah sebelum lulus kuliah itu aku pingin running bisnis sendiri, di mana bisnis itu kan ya perlu modal gitu kan, perlu modalnya di situ. Nah, ketika aku sadar itu ada kebutuhan modal di situ, ya maka dari situlah itu aku mulai mulai nabung, sebelum nabung sih ya mulainya nyari income terus habis itu ya nabung kayak gitu. Itu sih yang nge-trigger, jadi kebutuhan apa ya, bagian dari rencana masa depan lah kayak gitu. Kenapa aku akhirnya mulai menabung. Bagian dari rencana masa depan. Oke, menarik. Oke, Mi, thank you. Nah, mungkin kita bisa tanya nih pertanyaan kita berikutnya nih. Kan tadi kan kalau misalnya kita udah lihat-lihat nih ada sebagian yang nabung gitu. Ada juga yang belum mulai gitu kan. Nah, terus buat kedepannya nih, apa sih yang jadi gini? Kalau yang udah nabung gitu ya, kalian mau ngapain nih gitu? Jadi kayak misalnya kayak meningkatkan level menabung aku atau apa gitu. Dan kenapa pada akhirnya lo punya mindset yang kayak gitu? Kayak misalnya nih, gue cerita dulu nih contohnya. Boleh. Jadi tuh di tahun 2020 orang tua gue tuh bangkrut, guys. Jadi kebetulan semua bangkrut itu cukup abis-abisan gitu. Jadi karena bokap gue itu adalah seorang pengusaha developer rumah BTN gitu. Jadi rumah-rumah yang ada di pinggiran Jakarta gitu, yang harganya 300 jutaan gitu. Nah, tapi kan ketika pandemi hits kan gak ada lagi kan orang yang beli rumah gitu kan. Jadi kayak usahanya kolaps, kegulung, akhirnya bankrupt gitu. Nah, pada akhirnya yang bantu bokap gue tuh itu dari uang tabungan gue sama kakak gue gitu kan. Nah, disitulah gue sadar gitu kayak, wah, ternyata tuh selama ini gitu kan gue udah nabung nih selama 4 tahun kan artinya. Tapi tuh nggak pernah ngapa-ngapain tabungan gue gitu. Terus akhirnya kayak jadi nyesel gitu. Harusnya gue tuh menabung lebih bijak gitu ya, kayak lebih mikirin nih kayak oh nanti kalau tabungan tuh harus berapa besar, terus kayak misalnya mau diapain selanjutnya, diolahnya kayak gimana gitu supaya tuh jadi kayak makin banyak atau misalnya kayak makin rapi gitu. Nah di situ tuh menurut gue eye opening banget sampai di satu titik dimana gue kayak pengen belajar lebih lagi gitu dari menabung ini gitu. Nah kalau dari teman-teman kayak gimana nih yang udah nabung tuh, kalian ngedapetin kenapa sih yang pengen bikin kalian misalnya meningkatkan tabungan, atau yang kayak gini ya sekarang aja tuh udah cukup gitu. Nah dan kalau yang belum nih kayak Ibnu nih gitu, mungkin lo bisa share juga nih Nu, kira-kira nih apa yang kemudian akan membuat lo kayak oke gue mulai deh sekarang gitu. Nah siapa duluan nih Nu kira-kira? Oke, mungkin aku dulu yang awal ya. Mungkin tapi singkat aja nih. Jadi kayak Boleh. jadi kayak untuk awal karir profesional ini kan aku sebenarnya telat juga dari lulus kuliah itu telat, dan kayak merasa oke, aku berhutang sekali terhadap diriku di masa depan. Aku berhutang di diriku di masa depan sehingga ya aku harus menyadari hal itu meskipun terlambat kayak gitu. Meskipun terlambat, jadi aku harus benar-benar memanfaatkan currency atau mata uang yang paling berharga saat ini, itu waktu. Jadi gimana caranya aku punya strict plan dan juga strict budget buat diriku di masa depan kayak gitu. Sehingga untuk men-trigger aku bisa menabung dan juga men-trigger untuk saving lebih banyak dan melakukan pengeluaran lebih sedikit, itu lebih ke revenge aja sih. Lebih ke oke, aku ternyata dulu terlalu banyak untuk tidak memplanning, terlalu banyak having fun, sehingga oh iya ternyata malah berdampak di nanti di masa depanku kayak gitu, entah 5 atau 10 tahun gitu. Jadinya yang men-trigger dari itu sendiri sih, dari keresahan sendiri sih, dan juga revenge kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau aku harus bener-bener ekstra lebih keras lah. Oke, jadi kayak lu punya bayangan nih nanti, aduh kalau gua nggak mulai sekarang nih nanti gua 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bakal susah gitu ya Nu ya. Iya, karena memang Oke. teman terbaik dari kita sih ya waktu sih. Benar-benar harus bisa menghargai waktu banget sih di sini.
Ya, ya. Oh, oke. Oke. Jadi kayak buat lo tuh menabung tuh juga adalah salah satu cara untuk lo menghargai waktu dan eh, pokoknya bekerja bersama waktu gitu lah ya, Ya, Nuk. betul. Mantap. Oke, kita lanjut nih ke teman-teman kita yang sudah memiliki tabungan gitu kan. Oke, karena ke Niko dulu deh. Boleh, Gimana nih? boleh. Halo Niko, gimana nih Oke, ya buat halo. buat kamu untuk istilahnya Hmm. simpelnya tips memiliki atau melatih mindset menabung lah kayak gitu Jas ya. Betul, Oh iya betul. iya. Oke, jadi kalau gini dulu deh. Menabung kita itu biar efisien itu kita harus punya skala prioritas gitu ya. Jadi setiap orang itu prioritasnya kan beda-beda. Misalkan Mbak Jessica tadi prioritasnya butuh mobil karena memang harus dituntut mobile ke kantor gitu. Mungkin kalau sekarang banyak yang ada prioritasnya beli laptop karena dituntut WFH, WFO gitu. Kalau aku sendiri sih, misalnya aku sendiri kan kerjanya pindah-pindah ya. Jadi saat itu aku belum punya prioritas untuk beli mobil, beli rumah. Soalnya kan aku pindah-pindah. Jadi bisa fokus ke hal yang lainnya gitu. Oh, sama satu lagi tadi Mbak Devi kan menyebutkan kalau nggak suka nyicil ya. Tapi sebenarnya nyicil itu salah satu alternatif buat nabung. Bukannya aku rekomendasiin ya, mungkin ada yang prinsipnya emang nggak mau nyicil atau karena riba mungkin. Ya itu mah prinsip masing-masing. Tapi sebenarnya itu salah satu alternatif buat nabung. Aku sendiri punya cicilan sekitar 50 sampai 55% gajiku lah. Kemungkinan untuk kedepannya sih aku butuh lebih banyak menabung karena ya emang ada prioritas yang harus segera diwujudkan kayak gitu sih. Oke, jadi tuh sebenarnya untuk melatih mindset menabung nih, yang pertama kali mesti dipikirin tuh adalah skala prioritas kita dalam hidup gitu ya Mas Niko. Iya, jadi kamu Gitu. segera butuh hal apa nih? Misalkan, wah aku segera butuh motor nih. Kayak gitu. Oke, sip. Dan ternyata teman-teman, artinya menabung buat setiap orang tuh bisa beda-beda banget nih. Apalagi tadi jelas banget nih dari kayak Mas Niko bilang kayak mungkin kalau di Mbak Debi nggak works gitu ya cicilan tuh nggak usah gitu karena itu caranya Mbak Debi melihat gimana caranya menabung gitu. Tapi kalau Mas Niko justru kebalikan dengan punya cicilan, jadi tahu pengeluaran per bulannya. Bener nggak sih Mas Niko? Gitu. Karena aku jujur tim cicilan nih. Jadi kayak Iya, kita iya. jadi tahu Jadi kan kayak per bulan. membatasi dia. Iya iya iya, exactly. Kita jadi tahu per bulan nih mesti berapa. Iya. Jadi kita itu dipaksa menabung gitu loh. Kita karena kan Betul. otomatis. Nah gitu. Betul, 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 betul. Oke, oke. Thank you Mas Niko. Menarik, menarik. Tapi ke depannya, kalau dari Mas Niko sendiri pengen lebih punya banyak tabungan lah ya, supaya mungkin skala prioritasnya juga bisa digedein kali ya Mas ya. Kalau misalnya tadinya Iya, cuma iya. butuh beli alat-alat kerja, nah nanti prioritas lain ada yang bisa naik juga nih, biar bisa diwujudkan gitu. Oke, thank you Mas Niko. Menarik, menarik. Menarik sih Jas. Jadi kayak Iya. mungkin biar lebih semangat bekerjanya ya karena harus ada 50% cicilan yang harus dibayar setiap bulannya gitu. Iya, betul, betul. Iya. Oke. Iya, Oke, betul oke. sekali. Oke. Nanti aku roasting di Twitter Mas Niko santai. Oke. Tidak. Next di Loh. dari Debbie nih. Halo Debbie, gimana? Kalau misalnya untuk kamu sendiri ya. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang pengen sharing juga mengenai mungkin ada mindset yang ada yang bisa di-share atau aku punya kebiasaan unik nih buat menabungku. Bisa langsung raise hand juga nanti aku langsung invite juga. Mungkin langsung balik ke Debbie dulu. Gimana Deb? Iya tadi yang cicilan itu kalau misalnya rumah atau mobil ya cicilan sih Kak karena kan mahal sih. Jadi aku nggak yang anti-anti banget. Oke. Tadi gimana pertanyaannya Kak? Jadi intinya nih, sekarang kan Debbie udah punya tabungan nih, dan kalau tadi kita denger kan sebenarnya channelnya udah banyak kan nih Deb. Nah, mungkin pertanyaan ada dua nih, kedepannya kamu punya plan apa sih dengan tabungan-tabungan ini gitu, kayak mau ditingkatkan kah, atau kayak oh yang sekarang udah cukup oke nih gitu. Nah, terus yang kedua, gimana sih mindset kamu tuh supaya setiap bulannya kamu tuh berhasil gitu kayak misalnya setiap bulan bisa nyetor sekian persen kemana, sekian persen gimana gitu. Itu gimana tuh ngelatih mindsetnya? Nah sebenarnya Kak aku waktu itu awal sadar untuk pentingnya nabung adalah aku baca ini Kak blognya Alodita, tahu kan ya Alodita yang selebgram Tahu. itu. Aku juga ngefans sama Ludita soalnya. Iya aku ngefans banget. Terus
Tapi beliau susah tuh ke di-invite-nya. iya Kak, financial planner gitu. Terus dia tuh tulis di blognya kalau kita harus menyiapkan dana darurat kayak kalau nggak salah tuh kalau single 6 bulan apa ya, lupa aku lah intinya gitu. Terus aku jadi kan ini juga pandemi juga Kak, jadi aku selalu berpikiran oh aku harus punya tabungan nih, dan ketika kita punya tabungan tuh kita kayak ada rasa tenang gitu loh. Oh tenang, aku ada uang ini kok, uang tabungan aku yang bisa dipakai gitu, kayak lebih tenang lah hatinya lah gitu, takutnya nanti kenapa-napa gitu kan. Terus tabungan aku itu tuh kayak sebenarnya aku belum ada tujuan Kak, tabunganku mau buat apa, itu tuh kayak buat jaga-jaga diri aja. Cuman mungkin tabungan itu tuh bisa nanti buat aku buat biaya nikah, atau nanti aku beli rumah gitu loh, atau kalau misalnya orang tua butuh bantuan aku kayak tadi Kak Jess cerita, You'll nanti aku never ada know, uang bener-bener. buat bantu mereka gitu. Karena kan sebenarnya meskipun kita udah punya gaji sendiri, tapi kan kita punya orang tua yang baiknya dikasih juga lah Kak tiap bulan gitu loh. Jadi aku kayak selalu apa ya, mindset aku kalau gajimu kesekian tuh jangan sampai nggak ada tabungan gitu. Kayak kok masa nggak ada tabungan sih gitu sih mindset aku. Jadi hidupnya apa ya, kalau istilah orang Jawa tuh prihatin lah, istilah kayak ya sesuai kemampuan aja. Kalau Ya. misalnya mau sesuatu yang barang yang branded atau yang mahal itu nabung dulu gitu sih Kak. Kalau Ya. mindset kalau iniku ya. Tapi kalau misalnya teman-teman beda sama aku nggak apa-apa. Thank you Kak. Iya dong, nggak apa-apa dong Dep. Itu kan gunanya kita clubhouse nih biar bisa denger macam-macam perspektif Betul. gitu kan. Kita sharing-sharing dan juga ngelihat dari berbagai macam point of view kayak gitu, Jess. Exactly. Oke, menarik betul, sih. betul. Jadi kayak harus istilahnya gini. Dari Debbie sih aku tangkap kalau misalnya kita nggak tenang, kalau misalnya kita nggak merasa safe akan well-being-nya kita, akan keberlangsungan hidup kita tuh kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak jadi terbatas. Exactly. Tapi sebenarnya tuh rasa tenang ya, Nu. Kalau Iya, misalnya betul, kita rasa mau berkaca pada ini nih piramida kebutuhan manusia yang ditulis Yes, sama sama Maslow Maslow, gitu. itu kayak Nah, itu tuh banget. ada loh. Iya, Iya, exactly. iya. Jadi kayak iya oke. Gua paham banget sih, dan ini tuh kayak kalau misalnya mau ditarik benang merah sama cerita lu tuh ada kan, Nu, sebenarnya Yep. yang lu bilang gue berutang nih sama masa depan gue. Masa depan yang kayak gimana ya? Itu rasa tenang bahwa gue akan punya masa depan yang baik nih Yes. kalau gue punya uang gitu kan. Exactly. Gitu. Oke. Menarik banget. Thank you Debbie. Thank you juga Mas Niko. Kita udah punya dua alasan kenapa orang tuh menabung gitu. Yang pertama tuh tadi kalau Mas Niko ya untuk ngegedein skala prioritas kita lah gitu. Jadi kayak kalau tadinya bisa beli ini, nanti bisa beli yang lain gitu. Nah, kalau Debbie ternyata lebih fokus ke rasa tenangnya gitu. Oke. Nah, sekarang ke lanjut. Oke, halo Fahri. Oke. Uy. Bapak Halo. bisnismen tuh kan, kalau sama Fahri dikagetin dulu. Iya, semangat Ayo lo banget. Jess, ayo lo Nu, ayo. Gimana? Kalau gue ya, mungkin kalau gue pribadi, tipikal yang menabung itu harus punya tujuan sih. Dan bersyukur banget sekarang banyak robot-robot ya, banyak robot-robot investasi. Dulu tuh gue naruh di robot-robot itu gitu. Sampai akhirnya kita lupakan sendiri gitu loh di tabungan di robot-robot itu. Investasi kayak di bibit ajaib tadi sudah di-mention juga ya. Tapi sekarang sih alhamdulillahnya bersyukur banget punya istri yang bisa menabung ya. Jadinya bener-bener kalau gue pribadi ya uang kerja tuh bener-bener gak gue pikirin. Pertanyaan gue selalu satu sama istri gue, ada uang gak gitu. Jadi sesederhana cuma nanya, masih ada uang gak? Ada, yo udah berarti udah. Kalau gue pribadi kalau sekarang dalam waktu dekat alasan gue mungkin untuk pertama nambahin relasi, yang kedua adalah investasi ini sih, isi kepala sih. Menurut gue masih kurang aja gitu buat nambah belajar dan ngobrol gini. Salah satu bentuk cara nabung gue mungkin. Oke. Jadi gue nangkepnya dari Fahri ini dia kayak dedicated gitu deh. Jadi kayak ada pair ya. Jadi apa bahasanya? Kayak ada seseorang yang mungkin bisa dalam tanda kutip kontrol keuangan kayak gitu. Yang mungkin ketika dia nggak punya itu, dia kayak bukan hilang ya, cuman
alasan terkuat untuk oke lah, aku mau nabung, aku mau ada tujuan keuangan. Itu kayak masih belum gitu. Karena tadi dari Fahri juga dia menyampaikan bahwa ketika dia mau nikah, ketika dia mau beli rumah dan segala macam, oke akhirnya dia memiliki hal itu sebagai trigger dan kemudian dikontrol juga dengan istrinya. Nah, menurut lu gimana sih akan tentang Makanya jadi tinggal nikah nu pancing. Wah, Sakit, berat. tertusuk. Sorry. Iya, tapi nih kalau denger Mas Fahri ya teman-teman ya, itu tuh kita akan tahu betapa sayangnya dia terhadap istrinya karena dari 3 Clubhouse tidak pernah tidak di-mention gitu ya. Selalu ada cerita tentang istri Mas Fahri gitu. Luar biasa. Oke, tapi gue dapet lagi nih satu insight gitu bahwa yang pertama adalah kalau mau nabung harus tahu dulu nih tujuannya gitu kan. Dan yang kedua, salah satu cara paling gampang untuk ngejagain mindset lo dalam menabung adalah punya partner yang tepat dalam keuangan gitu ya. Walaupun kalau buat Ibnu ya belum berlaku lah ya gitu kan. Wadidiu, berat sekali bahasanya. Nggak apa-apa, Oke. ditambahin. Oke, kita lanjut lagi nih. Oke, istilahnya punya menteri keuangan sendiri ya. Iya. Nah, jangan lupa ditambahin di daftar kriteria lo yang berikutnya gitu kan ya. Harus pintar menabung ya, Jess. Iya betul, pintar menabung. Tidak sombong, pintar menabung. Gue nikah sama celengan babi aja gimana sih? Aduh. Gue takut Ibnu ini nih udah besok Jessica aja deh yang Clubhouse, gue di roasting terus tiap Clubhouse. Oke. Lanjut ke pengusaha kita yang kedua, Bapak Helmi. Gimana Mi? Kalau lo nih Mi? Gimana? Oke, jadi gue ulang lagi ya pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah kalau dari pengalaman menabung lo nih yang sekarang, kedepannya pengen ngapain sih Mi? Apakah pengen ditingkatkan atau menurut lo yang sekarang tuh udah cukup gitu? Itu alasannya kenapa? Dan yang kedua, gimana caranya lo ngelatih mindset lo supaya setiap bulan tuh lo pasti nabung gitu? Oke. Sama mungkin bisa sharing juga ya yang dilakukan sama tips dan trik lah gitu karena ya. Soalnya tadi Helmi baru high level banget ya, baru high level. Ya. Oke, ini ada yang mau ngomong juga nanti Mas Firmansyah, tapi kita let Helmi ngomong dulu ya Mas ya. Iya. Soalnya Helmi nih muda sukses dan berbahaya gitu kan. Amin ya Allah. Exmut gitu. Luar biasa ya. Muda gitu. Iya. Oke, Helmi. Kita terlalu Kan belajarnya sama Mas Ibnu sama Mas Fahri juga. Oke, jadi kalau menjawab pertanyaan yang pertama terkait apakah nabungnya itu mau ditingkatkan atau gimana tuh ya pasti pengen ditingkatkan. Kenapa? Karena aku setuju banget dengan tadi yang disampaikan sama Mas Fahri. Kalau misalkan sebenarnya basic alasan kita mau melakukan sesuatu apapun itulah ya, termasuk salah satunya menabung atau berinvestasi, itu ya kita harus tahu sebenarnya tujuan kita melakukan itu tuh apa, kebutuhannya itu apa, urgensinya itu apa, gitu kan. Nah, mungkin aku sharing sedikit sih terkait dengan kenapa aku punya mindset untuk menabung, punya mindset untuk berinvestasi, itu karena ya basically kayak misalkan aku sendiri sekarang running bisnis ya. Aku sendiri sekarang running bisnis. Di bisnis itu kalau kita ngomongin salah satu unsur yang paling penting itu ya cash-nya gitu kan. Kita ngomongin yang paling penting itu cash-nya. Gimana caranya kita punya istilahnya tuh aset yang liquid yang bisa kita gunakan ketika terjadi misalnya masalah-masalah di lapangan seperti itu. Itu tujuannya menabung salah satunya. Yang kedua mungkin ini yang ya kita semua alami sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman harus tahu juga kalau kita tuh ngelawan sama yang disebut namanya itu inflasi teman-teman. Nah, inflasi itu musuh yang yang nggak terlihat tapi dampaknya tuh nyata. Contohnya apa? Contohnya nih kalau misalkan kita ingat-ingat dulu
dulu waktu aku SD tuh kayaknya uang 2.000 itu aku udah bisa beli apa ya, beberapa ciki gitu kan, beberapa ciki, beberapa permen gitu. Atau kalau nggak salah aku juga sempet kayak beli apa sih, kayak semacam nasi bungkus apa ya, lupa aku. Pokoknya bisa lah buat dapat makan. Tapi kalau misalkan sekarang ada uang 2.000 tuh kayaknya cuma bisa buat beli satu ciki doang gitu loh. Artinya apa? Artinya kita harus tahu juga, kita harus sadar juga bahwa di kemudian hari itu ya apa yang kita miliki saat ini nilainya itu mungkin secara nominal akan tetap, tapi secara nilai itu akan berkurang kayak gitu. Nah itu yang kemudian nge-trigger aku juga buat oh oke, mungkin kalau misalkan nih kita ngomongin sekarang katakanlah ke depan tuh aku mau plannya apa sih, oh aku mau nikah, mau punya anak dan lain sebagainya, berapa sih biaya pendidikan anak, berapa sih biaya ini itu dan lain sebagainya gitu kan. Katakanlah sekarang nih untuk melakukan kayak misalkan biaya pendidikan lah, misalkan 10 juta gitu kan, misalkan per tahunnya. Eh, 10 juta hari ini dengan 10 juta misalkan 5 tahun ke depan itu kan juga nilainya akan berbeda gitu. Bisa jadi mungkin akan membengkak menjadi, bisa jadi mungkin sekitar 15 juta dan lain sebagainya. Karena masing-masing nilai inflasi di masing-masing bagian itu kan berbeda-beda. Nah itu sih salah satu yang ngerubah apa ya, benar-benar nge-trigger aku untuk oh ini loh ternyata alasan kenapa kita harus mulai menabung, kita harus mulai mengatur uang, belajar literasi finansial, investasi dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Kak Jessica sama Mas Ibnu. Oke. Oke, nice banget. Ada satu kata yang mungkin dari tadi kita belum ada yang mention nih Jess ya, itu inflasi kayak gitu. Jadi Betul. mungkin buat teman-teman juga yang nabung dan sebagainya, mungkin kan juga sering melupakan juga sama kayak aku juga yang tadi dan segala macam, kayak bener-bener waktu ini kan jadi teman atau sahabat terbaik buat tujuan finansial. Ya. Dan kalau misalnya gue tarik ke high levelnya lagi tuh, sebenarnya kan balik lagi kan kayak Helmi tadi bilang dan Mas Fari juga bilang gitu. Kalau menabung tuh harus ada tujuannya gitu. Yang itu diterjemahkan mungkin sama Mas Niko tuh jadi skala prioritas lo gitu kan. Nah, however, kalau gue lihat sebenarnya yang namanya tujuan lo menabung tuh kayak ada dua sisi gitu loh. Yang pertama tuh adalah tujuan pribadi lo, dan yang kedua tuh adalah tujuan lo untuk kayak tujuan itu tuh kayak berangkat dari alasan-alasan luar, kayak misalnya perkembangan ekonomi yang sebenarnya mestinya tuh kita perhatiin gitu. Jadi jangan bodoh, jangan tertinggal gitu ya, No ya. Ya. Oke. Menarik, thank you banget Helmi buat insight-nya. Semoga mudah dan selalu sukses gitu. Kita mudah Oke. berbahaya, Jessica. Iya, mudah, sukses, berbahaya. Kita SID. Lanjut dulu. Oke. Kita lanjut ke Mas Firman Syah nih. Halo, selamat malam Mas Firman. Atau Mas, siapa nih panggilannya? Selamat sore. Sore. Ya, oke. Iya. Gimana Mas? Perkenalkan, Ada yang mau di-sharing? nama saya Firman. Oke. Saya tertarik dengan judul di atas ya, bagaimana cara kamu menabung. Tapi sebelum saya lanjut, salam buat Mbak Jessica, salam juga Mas Ibnu moderator, ada juga Mbak Debbie di sini. Ya, saya ingin sedikit berbagi insight sih. Kalau berbicara masalah tabungan itu, saya berangkat dari dua hal ya. Pertama itu tabungan di dunia dengan tabungan di akhirat. Kalau saya sih, kalau tabungan akhirat itu ya otomatis harus investasinya kan sedekah dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin konsep di sini menabungnya itu bagi saya tabungannya ya investasi. Ya saya kan pelajar di luar negeri ya, jadi otomatis selagi pelajar itu walaupun memang dapat beasiswa otomatis karena sudah hidup di dunia negara orang, jadi mau tidak mau harus tepat berpacu untuk bagaimana membagi waktu, yaitu investasi di luar negeri dengan belajar. Kalau saya sih kalau untuk tabungan sih selalu larinya kalau secara kalau misalnya omsetnya tiap bulan dapatnya 5 juta. 1 juta mungkin investasinya di akhirat, sedekah sama orang tua. 4 jutanya itu diputar. Saya selalu putarnya tabungan itu ke emas. Selalu naiknya ke emas karena di negara saya, maksudnya di negara tempat saya itu membuka tabungan emas. Yang kedua, saya selalu membuka tabungan
selalu nukar ke ini kalau dapat omsetnya dari. Jadi saya kan sebelumnya pedagang ya. Jadi dagang itu kan kalau istilahnya apa namanya dapat omset ya keuntungan omset otomatis diputar. Nah, itu salah satu hal yang biasanya saya lakukan. Kalau ada yang lebih pasti saya langsung apa namanya putar ke emas. Kalau bukan emas ya kemana ke euro atau dolar. Kalau saya sih begitu. Kalau metode kalau saya pakai di dalam tabungan. Ya itu aja kalau dari saya. Oke, thank you Mas Firman. Belum kesebut juga nih yang main dolar ya, No ya tadi ya. Foreign exchange lah ya. Jadi kayak mungkin bisa disesuaikan juga dengan misalnya profil resiko atau mungkin kebiasaan dari kita Iya, sendiri. kalau saya sih bagi saya memang saya punya punya falsafah hidup ya. Uang itu bukan segalanya, tetapi uang itu dapat dicapai selama ada kesempatan. Kebetulan juga saya tinggal di Iran ya. Hidup 5 tahun di Iran, belajar di Iran. Jadi saya memanfaatkan apa yang ada di Iran untuk bisa didagangkan di Indonesia. Biasanya karpet, emas, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah bisnis itu berjalan lancar, investasi itu berjalan lancar, udah. Maka istilahnya hasil dari itu bisa berputar dengan sendirinya. Itu kalau dari saya. I see. Thank you Mas Firman. Menarik banget insight-nya. Oke, No, ini kan udah 858 ya, No. Gue boleh nggak ngelempar pertanyaan terakhir nih, No? Ini kita ada satu poin yang mungkin bisa jadi ini sih, Jess, bisa jadi penutup juga dari masing-masing peserta kayak gitu. Nah, apa? jadi kalau misalnya ini aku nanya semuanya satu-satu juga ya. Nah, buat teman-teman satu kalimat untuk dirimu sendiri, istilahnya satu kalimat pengingat buat dirimu sendiri kayak gitu, yang bisa men-trigger atau meningkatkan mood kamu atau keinginan kamu untuk bisa menabung lebih banyak kayak gitu, Jess. Mungkin dari Jessica dulu deh. Wah, baru gue masih mikir, udah ditembak gue. Oke, mungkin aku dulu ya. Iya, lo dulu dong, No. Lo dulu. Sadar bro. Udah. Enggak, sadar bro. Waktumu terus berjalan. Dan sampai kapan kamu mau kayak gini terus? Wih, gila kan. Wih deh. Ya. Next, mungkin, itu kayaknya sadarnya tuh nggak cuma di bagian keuangan, No, tapi di bagian percintaan, di bagian yang lain juga. Kayak Ibnu harus sadar, bro, gitu kan. Iya, betul. Kena roasting lagi. Abis ini dia bilang sama John lain kali tolong Jessica aja yang Clubhouse ya, nggak mau gue deh kapok gitu. Oke. Nah, gue udah kepikiran nih, No. Gue udah kepikiran. Kalau gue tuh mau bilang jangan jatuh ke lubang yang sama. Karena waktu 2020 tabungan gue bener-bener abis buat bayarin ini kan kejadian gak enak gitu sama yang dialamin orang tua gue. Dan masih kurang gitu. Jadi di situ gue belajar seharusnya kalau misalnya gue bisa lebih pintar, lebih mau cari tahu nih dan yang lain-lain gitu, harusnya nggak akan sampai habis-habisan kayak gitu. Jadi jangan jatuh ke lubang yang sama, mulai sekarang belajar gitu. Mantap itu. Sekali, Jessica. Nice. Oke. Mas Niko. Kalimat. Oh ya. Tadi bilangnya Ibnu mau roasting di Twitter, di sini aja kamu di roasting. Lah emang Ibnu nih bulan-bulanan kita Mas Niko. Jadi kalau Mas Niko nanti lain kali diundang, jangan ragu untuk jahatin Ibnu gitu, Mas. Oke. Kamu tahu satu kalimat untuk motivasi menabung ya? Iya. Ini pernah baca di Twitter sih. Uang bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Nah, mantap. Jadi kembangkan uangmu. Jadi dari situ belakangnya kayaknya ada bau-bau kayak gitu tuh. Kembangkan uangmu. Ya, kayak mau promosi ini dia BUMN, kementeriannya dia. Oke, lanjut Debbie. Satu kalimat terakhir untukmu atau untuk orang yang sekiranya sulit menabung.
intinya kan ini pandemi ya, kita nggak tahu takut-takutnya perusahaan kolaps atau apa, terus apa pemutusan karyawan, PHK gitu. Kita jaga-jaga aja punya tabungan biar kita bisa tetap hidup gitu loh. Thank you Hmm. Kak. Thank you banget, Dep. Oke, Thank thank you. you banget, Bagus, thank you bagus, banget kan. bagus. Tidak ada yang abadi, Mm-mm. Jess. Iya, tidak ada yang abadi. Oke, next Iya. Fahri. Apa ya? Ini aja. Makasih ya usahanya. Mm-mm. Dipisah dan dipilah, bukan hanya sampah tapi juga uangnya ya. Bagus banget, luar biasa Bapak Fahri. Oke. Oke, dipisah dan dipilah, nggak cuma sampah tapi juga uangnya. Oke, luar biasa, luar biasa. Luar Oke, biasa. Helmi, adik sukses muda dan berbahaya. Gimana Mi? Wah, nggak mau buka mic, Nu, ngambek sama gua. Ini kayaknya lagi. Tes. Oh, Oh, iya. Apa ya? Kalau aku sih, aku nggak ada quote yang gimana sih. Cuma mungkin aku setuju sama tadi yang kayak Mas Niko tuh. Kalau ya uang bukan segalanya, tapi ya nyatanya segalanya juga butuh uang gitu. Mungkin Oke. itu aja sih. Dengan embel-embel, kembangkan uangmu gitu kan. Iya. Ya. Thank you Mi. Thank you Iklan Mi. gitu ya Jess ya, suara lu ya Jess ya. Yoi coy, gimana? Ri, kalau lu butuh voice over buat bisnis baru lu, mungkin gue bisa. Cek gitu. Kan promosi. endorse Langsung Jessica mic aja, off. Ri. Endorse Jessica Iya. aja. Dia Ini kan 24/7. yoi dalam rangka kembangkan uangmu gitu kan. Oke, lanjut. Terakhir, Mas Firman. Gimana Mas? Kalau punya Iya. satu kalimat terakhir nih, mau ngomong apa ke Iya, diri sendiri? saya sih punya moto sih memang dari awal, dari mudah ya. Moto saya itu waktu itu adalah peluang. Berusahakanlah supaya agar tidak berdiri di zona nyaman. Karena kalau di zona nyaman ya kapan mau berusaha, itu aja. Mantap. Ya. Jangan ada di zona nyaman. Karena nggak akan belajar. Bener sih Mas. Ya. Jessica ketampar barusan. Oke. Ini ya Mas, sehat-sehat, aman-aman di Iran. Oke. Segitu aja mungkin ya, Nu. Kita bisa tutup. Menarik Udah banget 1 jam pembicaraannya. lebih juga pembicaraan hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang datang dan juga yang udah menyediakan waktunya 1 jam ya untuk gabung ngobrol seru-seruan bareng kita. Di sini ada Mas Niko, ada Mbak Debbie, ada Mas Fahri, ada Mas Helmi, dan juga thank you banget sharingnya Mas Firmansyah. Sebelum aku tutup, apakah ada pantun Jessica? Enggak ada, tapi ada kesimpulan. Oh Jadi iya, intinya betul. Sekarang Jessica aja. Iya, suka lupa kan. Iya, Jadi intinya sebenarnya menabung itu adalah tentang kita memahami basic rule dari keuangan, pendapatan dan pengeluaran. Kalau misalnya pendapatan kita ternyata lebih kecil dari pengeluaran, ya pilihannya bisa nekan pengeluaran atau cari pendapatan yang lebih banyak gitu. Nah, kemudian punya tabungan itu adalah sebuah cara buat kita tuh ngerasa tenang gitu ya, buat kita menghargai waktu, buat kita berjaga-jaga dan buat kita mengembangkan diri. Karena ternyata menabung itu nggak cuma menabung, tapi butuh belajar, butuh disiplin gitu ya. Dan kalau tadi aku simpulin dari teman-teman semua, kalau kita mau nabung pastikan kita punya tujuan. Mau tujuannya itu kita mau beli something yang udah jadi skala prioritas kita, atau buat keamanan di masa depan, atau misalnya hal-hal yang di-trigger dari dunia luar seperti perkembangan ekonomi dan lain-lain gitu. Nah, jadi tapi teman-teman yang mungkin di sini belum bisa menabung juga, aku menarik ke satu kesimpulan bahwa ternyata menabung itu memang tidak mudah gitu ya penyadarannya. Semua orang punya timelinenya masing-masing, punya nominalnya masing-masing, punya caranya masing-masing. Jadi jangan FOMO gitu ya. Pelajari dulu diri sendiri, kenali kebutuhan kalian, dan kemudian menabunglah dengan tepat. Itu kesimpulannya malam ini. Tepuk tangan dong, Nu. Oke. Thank you teman-teman. Ri, jangan lupa ya voice over, Ri. Enggak. Oke. Boleh Oke. juga. Aluskan. Iya. Kasar tapi nggak apa-apa lah. Buat Jessica mah. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kalau gitu sesi Clubhouse-nya saya tutup. Mungkin untuk buat teman-teman yang pengen dengar atau penasaran dengan sesi Clubhouse yang sebelumnya, bisa langsung cek di
Spotify atau YouTube-nya Growth Space sendiri, atau mungkin bisa langsung keep informasi kalian buat event-event atau kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Growth Space di Instagramnya growthspace.id. Dan juga terima kasih atas kedatangan dan juga sharing-sharingnya yang bermanfaat. Saya Ibnu dan juga Jessica mau undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa hari Sabtu jam 3. Dadah teman-teman. Thank you semuanya.